title. Harus yang menarik, udah pasti semua orang tahu, tapi bingung cara menariknya. Ya. Kemudian harus sampai orang itu nanya, aduh, ini judul apa ya maksudnya? Nah itu yang bagus malahan. Ya jangan, ini judul nggak jelas dicorek, bikin dong pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terbit di listing company 2012 sampai 2018. Nih jelas. No way. Enggak. Begitu udah baca, Bapak Ibu mau bertanya lagi? Ya enggak lah. Udah satu kepanjangan. Ya, rule of thumb judul tidak lebih dari 12 kata. Rule of thumb 12 kata. Ya, kemudian kalau sudah saking lengkapnya begitu, mungkin sebagian orang yang melihat malah bagus nih, jelas ya. Karena saya sering banget ada momen dari penguji-penguji itu kalau bikin paper juga tambahin dong sampelnya apa, masukin di dalam judul yang lengkap gitu kan. Trust me Bapak Ibu, itu kalau dipublish nggak akan diterima. Untuk yang saya selalu ngomong yang Q1, Q2 ya, nggak akan diterima. Justru bikin judul itu yang ini menulis apa ya, wah kayaknya menarik, orang mau baca. At least tarik mereka yang mau baca dulu. Gimana caranya? Contoh, saya kasih contoh. The influence of CSR towards strong value in banking industry. Ini judul basi. Ya, padahal depannya udah pakai bahasa Inggris yang bagus loh. Bukan the effect, the influence itu bahasa akademiknya. The impact enggak, the influence bahasa akademiknya itu pengaruh, itu influence. Nah, CSR towards firm value in banking industry. Ini judul satu udah basi. Nomor 2 nggak menarik banget. Oke, gimana cara bikin menarik? Contoh. 1. CSR and firm value in banking industry. Titik 2. Do they important? Nah, dikasih kata tanya satu aja orang langsung. Beda nggak sih Pak feel-nya, Ibu? Beda ya? Nah, betul. Semuanya aneh-aneh gitu. Beda rasanya. Nomor 2 ganti. Gak usah pakai influence kayak pengaruh kayak apa. Lah, sudah nggak zamannya lagi, bener ya Bu ya? Langsung aja tempelin variabelnya plak. Tapi masih ada dosen-dosen yang ngebimbing, mana nih pengaruhnya, mana perbedaan, dicoret-coret. Kalau saya kalau udah gitu diam aja, udah biarin aja. Ya mereka kan masih tesis, disertasi, udah nggak apa-apa, diem. Tapi kalau mau publish, no way, ganti semua. Karena kita mau jualan. Nomor 3 bisa bikin keren lagi, gaya. From CSR to firm value, a study in banking industry. Udah. Oke, padahal sama maksudnya. Nah, siapa yang bisa bikin gaya-gayaan judul? Latihan Bapak Ibu, banyak baca. Nanti kita bisa tahu gimana cara mempoles gaya judul tersebut. Oke, ini yang selalu lupa untuk teman-teman kita yang mau publikasi di internasional, terutama di ranah saya, di bidang sustainability. Ini selalu lupa. Karena kita mau publish internasional, yang baca siapa? Orang luar toh ya. Apakah Bapak Ibu jamin mereka tahu Indonesia? Enggak. Dan ini tidak pernah ada di disertasi kita ataupun tesis kita. Betul ya? Karena yang baca kita. Nggak perlu ditulis why Indonesia. Tapi begitu kita mau publish, ini poin yang amat sangat penting. Ya. Jadi di bagian introduction saya kasih kepeannya. Keyword Bapak Ibu sekalian harus ada kata-kata ini. Importance, critical, essential, crucial, urgently, motivation, need necessary, significant material. Salah satu.
Ya, kalau saya jadi editor Bapak Ibu, saya langsung pencet Ctrl F, keyword ini saya cek. Begitu nggak ada keywordnya tak tutup, boro-boro saya baca, nggak akan saya baca. Gampang kan jadi editor ya Bapak Ibu? Kenapa? Karena nggak ada importance-nya, argumennya nggak ada. Ini kita ngomong bab 1, ya. Nomor 2, langsung saya lihat sampelnya. Sampelnya dari negara mana? Dia menjelaskan nggak kaitan konteks judul tersebut dengan negara tersebut. Why? Karena kita international readers. Kita harus paham mengapa ini penting dilakukan di Indonesia. Oke, jadi ini penting sekali. Kemudian masih tetap di introduction, saya nanti ada contoh cara membuat introduction. Saya memberikan contoh bagian yang sering miss Bapak Ibu. Introduction ya, itu bagian yang paling susah ya. Oke. Bikinnya caranya adalah ngomongin general konteks dulu, kemudian spesifik, kemudian be more spesifik masuk ke topik kita. Oke. Broad context, summarize previous research ya, masuk ke spesifik itu adalah penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian tujuan dari penelitian. Oke. Contoh. Gampang sebetulnya. Kalau kita jadi editor begitu lihat introduction, itu di setiap paragraf kelihatan itu konteksnya. Begitu nggak sequence, well ini paper kayaknya pasti revision banyak, at least ya. Karena petanya sebetulnya udah ada. Kalau Bapak Ibu sekalian pelajari peta ini, bikin introduction tidak akan sulit lagi. 1. Broad summary, konteks generalnya, ya. Contoh, ini counting ya Bapak Ibu ya. IFRS become bla 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 bla, ngomong general. Kemudian more specific, previous research. Kemudian bagian 3, significance of the research. Ada bahasanya. Indonesia is an important. Nah, at least ada nemu kata important. Oke. Kemudian tujuan dari research. Kemudian seperti summarize. Ya, kata-kata summarize ini saya katakan di sini hypothesis. So it is important membuat ini, gitu kan? Nah, contohnya seperti itu. Udah ingetin aja 5 bagian dalam membuat introduction. Ikutin Bapak Ibu. Bagian pertama 3 paragraf boleh, bagian kedua 2 paragraf boleh, bagian ketiga. Tapi konteksnya sama. Oke? Kalau workshop, Bapak Ibu sekalian punya waktu untuk workshop, sebetulnya bikin sekarang introduction. Coba Bapak Ibu sekalian nggak usah membuat semuanya, tetapi mengkontekstualkan. Di pertama kasih judul dulu, aku mau bikin paper A, judulnya bla 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 bla. Pertama berarti aku ngomong ini, aku ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Nah itunya dulu. Itu selalu saya lakukan untuk mahasiswa saya di bawah bimbingan saya. Tulis, ambil kertas, mau nulis apa di introduction. Bener ya Ton? Udah pengalaman. Iya.